Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Asrorudin. Oke teman-teman ya, seperti biasa di channel saya itu bisa tentang konten pinjaman online, bisa tentang mekanikal, elektrikal, dan lain-lain ya. Pokoknya yang intinya sekiranya manfaat saya akan tuangkan di channel ini. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah subscribe, like, dan juga komen, dan apalagi udah share. Terima kasih banyak ya. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ada saran untuk channel saya, silahkan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas yaitu tentang debt collector ya teman-teman ya. Dimana sebagai pengguna aplikasi pinjaman online ya, aplikasi apapun itu pasti pernah dong ya ngalamin kayak misalkan ngalamin telat bayar sehari, 2 hari ya, udah dapat ancaman bertubi-tubi ya, terutama dari para debt collector ya, yaitu penagih hutang lapangan ya. Nah, buat kalian yang belum tahu soal debt collector itu apa sih? Ya, debt collector itu untuk penagihan di lapangan ya. Misalkan kayak konsumen telat bayar, nah itu debt collector akan turun. Nah, kalian perlu mengetahui juga ya, debt collector itu tidak seperti yang di WhatsApp yang ngancam ya, yang udah ngancamnya kemana-mana lah ya. Nah, langsung aja kita simak ya. Ini ada informasi sedikit dari berita CNN Indonesia ya. Nah, mungkin perlu saya bacakan teman-teman ya. Kita bareng-bareng nyimak ya. Mungkin akan saya tampilkan di sini ya slide-nya ya. Jadi saya ambil referensi teman-teman ya. Nah, kenapa saya ambil referensi ini? Dan saya berharap ini pun bisa jadi referensi untuk kalian ya. Nah, BPKN ingatkan debt collector tak ambil barang dari debitur. Udah jelas ya, tidak boleh ambil barang dari debitur ya, ataupun kita ya, selaku pengguna ataupun konsumen. Nah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN ya. Jadi singkatan BPKN itu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Nah, kembali mengingatkan masyarakat bahwa debt collector alias penagih utang tidak berhak mengambil barang dari tangan konsumen. Tidak berhak. Udah jelas ya, ini hukumnya tidak berhak. Ketua Komisi Advokat BPKN Rolas Sitinjak menuturkan ketentuan tersebut sudah diatur dalam aturan perundang-undang ya. Ini udah diatur di undang-undang ya. Nah, salah satunya peraturan Kepala Kepolisian ya RI nomor 8 tahun 2011 tentang pengamanan eksekusi jaminan fidusia ya. Aturan ini menyebutkan bahwa kepolisian berwenang memberikan bantuan pengamanan pelaksanaan putusan pengadilan ataupun eksekusi jaminan fidusia ya. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikan dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Nah, teman-temannya udah jelas di sini ya. Kalau kalian ngalamin kayak misalkan debt collector ke rumah ngambil barang apalagi secara paksa, itu sebetulnya tidak boleh seperti itu teman-teman ya, apalagi dia secara sepihak ya, nggak bisa ya. Udah jelas di sininya seperti itu teman-teman ya. Nah, saya lanjut dulu teman-teman ya, nanti kita bahas secara regulasi. Debt collector tidak berhak menyita barang. Debt collector tidak berhak datang ke tempat untuk menyita barang walaupun barang itu sudah fidusia ya. Sudah ada aturan yang mengatur bahwasanya jika debt collector melakukan penagihan harus didampingi polisi yang punya surat tugas ya. Harus didampingi oleh polisi dengan adanya surat tugas, ujarnya dalam diskusi. Oke. Sayangnya kejadian perampasan barang langsung oleh debt collector kerap kali masih ditemukan. Misalnya, seorang debitur yang berkendara roda 2 ya, diambil paksa oleh debt collector di tengah jalan maupun didatangi ke rumah. Nah, jadi apalagi kayak kita teman-teman ya, kayak misalkan kredit handphone, TV gitu ya. Itu kalau sampai barangnya diambil itu
kita harus ada perlawanan ya, walaupun kita bayarnya telat gitu ya, itu nggak punya hak ya. Kalau misalkan debt collector ngancam kalian terlalu berlebihan, itu ngada-ngada aja teman-teman ya. Apalagi semakin kita takut, debt collector itu akan semakin menjadi-jadi ya teman-teman ya, akan semakin parah gitu ya. Jadi kalian juga harus tegas, harus berani ya. Kalau seandainya ada debt collector ke rumah ataupun mau ke rumah, ya silahkan ke rumah gitu ya. Ya pada dasarnya betul ya, hutang itu harus dibayar. Saya tegaskan, hutang itu harus dibayar ya. Kalau misalkan kalian nggak mau bayar, ya urusannya itu di akhirat gitu ya. Cuma kalau masalah hukum itu nggak ada yang namanya untuk saat ini ya, nggak ada yang namanya sampai masuk jeruji ataupun masuk penjara ya. Dan untuk penagihan dari pihak terkait, misalkan ya contohnya kalian punya utang di pinjaman online apapun itu, misalkan kalian telat 5 hari, terus kalian misalkan didatangi ke rumah, apalagi sampai diancam-ancam, sampai sebar data, sampai data kalian disebar ke kontak lain, apalagi yang diedit-edit gitu teman-teman tuh ya, yang saya lihat ya, yang diedit-edit kayak misalkan kepala kita ya, dadanya ke sini, dada posisi bener-bener telanjang gitu ya, dan itu udah editan, itu udah parah banget ya. Biasanya itu aplikasi-aplikasi ilegal ya. Tapi jangan pernah takut teman-teman ya. Kalian bisa nyoba ngadu ke OJK ya, ataupun ke pihak kepolisian, karena itu udah masuk pencemaran ya. Dan untuk debt collector biasanya kalau yang aplikasi resmi ya, itu datang ke rumah baik-baik dan nggak pernah nyebar data ya, itu teman-teman ya. Tapi kalau yang ilegal ya biasanya begitu, udah ngancam, udah keras, jangankan telat beberapa hari, berbulan ataupun tahun-tahun ya. Baru sehari aja biasanya aplikasi yang ilegal itu tuh luar biasa ancamannya ya. Saya pernah ngalamin juga kayak gitu ya. Udah kata-kata kotor itu keluar semua teman-teman ya. Nah untuk kalian tuh jangan pernah takut ya, karena debt collector itu biasanya membuat kita stres ya, dimana biar kita itu bisa bayar gitu teman-teman ya. Jadi hal konyol bisa kita lakukan ya. Makanya banyak sekali hal yang sering terjadi kepada konsumen yang mempunyai hutang piutang sampai mau bunuh diri. Karena kenapa? Bukannya nggak mampu bayar ya, tapi belum bisa bayar ya, belum bisa bayar teman-teman ya. Sehingga pola pikir mereka itu udah kayak diracuni ataupun ditakut-takuti ya, intinya dibuat stres oleh debt collector ya, sehingga mereka itu banyak sekali yang melakukan percobaan bunuh diri ya. Ini jangan sampai terjadi pada kalian ya. Ya karena mereka udah nggak tahu lagi gitu ya, kayak datanya disebar ya kan, udah diancam-ancam, udah ancaman segala macem ya. Apalagi dengan kita mempunyai pemikiran apa ya, mohon maaf ya, pemikiran yang kurang luas dan nggak punya referensi, ya akhirnya drop, akhirnya stres ya, akhirnya apa yang ada di pikiran ya mengakhiri hidup gitu. Jangan sampai ya, itu terlalu berlebihan ya. Mungkin kalau untuk kita dengan pemikiran sehat gitu ya nggak mungkin, cuma kalau dalam ngalamin hal seperti itu mungkin bisa aja terjadi pada diri kalian gitu ya. Nah maka dari itu ya, perlu kalian ketahui, debt collector itu baru masalah kecil ya. Kalau mereka mau ke rumah ya silahkan ke rumah gitu ya, asalkan mereka ada surat tugas. Dan kita pun udah bilang ya, kalau kita itu belum ada uang ya, bukannya nggak mau bayar, belum ada uang teman-teman ya. Jadi kan saya pernah lihat juga kayak di chatan-chatan itu ya, kayak di chatan WhatsApp ya, kami satu tim dari penagih misalkan aplikasi sekian akan mendatangi rumah Bapak, tolong siapkan segera uangnya. Nah itu jangan takut ya, balas aja dengan emoticon senyum. Siap Pak, saya udah bilang saya belum ada uang dan pasti saya akan membayarnya. Kalau Bapak mau maksa ke rumah ya silahkan, saya ada di rumah dan saya tidak kabur ya. Gitu aja, nggak usah takut. Biasanya mereka tuh nggak berani datang, cuma gertakan ya. Walaupun datang ya silahkan, mau apa gitu, kasih aja kopi gitu ya. Dan perlu kalian ketahui ya, kalian bisa didampingi saudara kalian ataupun RT setempat ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalkan debt collector benar-benar mau datang ke rumah gitu, kayak gitu ya. Jadi ya, debt collector itu tidak boleh melakukan kekerasan, perampasan barang, apalagi dengan kata-kata keras ataupun kata-kata membentak, itu nggak boleh ya. Itu ada pidananya ya, udah jelas di hukumnya ya. Nah, saya lanjut. Karena Rolas menghimbau masyarakat yang menerima perlakuan tersebut untuk melaporkannya kepada BPKN. Nah ya, kalian bisa mengadukannya ke BPKN kalau kalian mengalami hal tersebut ya.
Pengaduan itu bisa disampaikan melalui aplikasi BPKN 153. Jadi kalian bisa cek aplikasinya BPKN teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Sebagai lembaga, BPKN menerima pengaduan. Nah, jelasnya seperti itu. Dalam kesempatan yang sama, pengamat hukum dari Universitas Indonesia ataupun UI ya teman-teman ya, Edmond Makarim menilai keberadaan debt collector sudah salah sejak awal. Keberadaan debt collector sudah salah sejak awal. Nah, udah jelas ya. Pasalnya, persoalan utang seharusnya masuk dalam ranah hukum perdata. Nah, harusnya masuk hukum perdata karena melibatkan dua pihak ya. Jadi sehingga harus diselesaikan oleh dua pihak bersangkutan gitu. Nggak boleh sepihak kayak gitu ya. Tentu hubungannya dua belah pihak utang piutang ini masuk sembarangan orang, itu sebenarnya tidak boleh secara perdata katanya. Nah oke teman-teman ya, bisa kalian simak, bisa kalian perjelas sendiri ya. Saya juga takutnya salah ya, karena saya juga sama-sama menyimak, kita sama-sama belajar ya. Nah intinya gini teman-teman ya, intinya saran dari saya untuk kalian yang masih punya utang piutang ya karena kalian mungkin belum bisa bayar, ya udah gitu ya. Mungkin kalian perlu memikirkan cara bayarnya seperti apa. Tapi kalian jangan sampai stres ya, apalagi sampai diancam debt collector ataupun tim penagih lainnya. Tenang aja ya, itu hal sepele ya. Kalian anggap hal sepele. Kalau kalian pemikirannya itu kemana-mana, kalian bisa stres. Yang bikin stres itu pemikiran kita sendiri teman-teman sebetulnya ya. Ya udah, kalau misalkan ada debt collector mau ke rumah ya sok monggo ditunggu ya, kayak gitu. Jangan stres ya. Kalau misalkan kalian nggak terima ada debt collector yang menyebarkan data, kalian laporkan ke pihak berwajib ya. Jangan berpikir percuma saya lapor ke pihak berwajib ya. Yang penting sudah melakukan yang terbaik ya. Jangan pernah kalian itu meremehkan hal sesuatu yang belum pernah kalian coba ya. Kalian dicoba dulu ya. Semuanya ada solusinya teman-teman ya. Memang utang itu harus dibayar, tapi kalau kita belum bisa bayar mau gimana gitu ya. Apalagi sekarang banyak aplikasi ilegal yang gak jelas ya. Jadi mungkin ini akan saya cantumkan link berita ini di deskripsi. Jadi kalian bisa baca lebih jelas gitu ya, seperti apa maksudnya. Kalau misalkan ada salah ya mau dimaklumi aja teman-teman ya. Karena kita di sini semuanya untuk sharing ya. Oke, mungkin cukup itu aja dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Kalau ada masukan silahkan langsung tulis di kolom komentar.